Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman, hari ini tema kita adalah memberantas sifat buruk dalam bulan penuh berkah. Wah, ini tema yang sangat menarik ya, sahabat religi, karena memang inti dari berpuasa itu kan kata Rasulullah kan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa teman-teman? Tameng dari kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, termasuk tadi sifat-sifat yang sebenarnya secara sosial itu sudah kita pahami sifat-sifat apa saja sih yang kita tidak boleh lakukan ya ketika kita berinteraksi sosial. Nah, menariknya kalau kita membaca misalnya kitab Al-Farabi ya, Al-Mabadi Al-Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah. Itu di situ beliau mengatakan untuk membangun sebuah bangsa itu harus dibangun dari karakter bangsa yang ada di dalam negara tersebut. Artinya apa teman-teman? Jika kita ingin membangun negara kita menjadi negara yang maju, maka harus dimulai dari kepribadian kita yang baik. Karena tidak mungkin sebuah negara akan terbangun dengan progresif jika masyarakatnya tidak memiliki karakter yang baik. Nah, memberantas sifat buruk ketika kita di dalam bulan Ramadan itu seperti apa teman-teman? Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh sifat buruk, tapi kita ambil yang contoh-contoh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya. Kita berawal dari hadis Nabi yang mengatakan khairul umuri awsatuha. Jadi perkara yang terbaik itu adalah pertengahan. Jadi sifat apapun yang berlebihan itu tidak bagus. Sifat apapun yang berlebihan itu tidak bagus. Misalnya apa? Sikap dominatif itu tidak bagus. Sifat pasif juga tidak bagus. Dominatif adalah lawan pasif. Kedua-duanya ini adalah sifat yang terlalu. Yang satu terlalu menguasai, yang satu terlalu pasif. Maka apa sifat yang baik? Sifat tengah-tengahnya adalah aktif. Nah, jadi yang baik adalah sifat aktif. Kita harus menjauhi sifat dominatif, juga menjauhi sifat pasif. Dan yang diajarkan Nabi adalah kita memiliki sifat aktif. Ada lagi misalnya sifat arogan. Arogan itu negatif karena dia berlebihan. Kebalikannya penakut. Penakut juga nggak bagus. Jadi yang baik apa? Berani. Jadi sifat tengah-tengah dari arogan dan penakut adalah berani. Nah, dalam konteks Ramadan apa? Kita tetap berani beraktivitas. Jangan mudah loyo, jangan jadi generasi mageran ya teman-teman. Biasanya dikatakan generasi mageran, maka kita harus berani tetap beraktivitas, tetap full energi dalam kegiatan kita di bulan Ramadan supaya kita tetap produktif. Ada juga misalnya sifat ambisius. Ambisius juga nggak bagus. Kebalikannya apa? Pasrah, nggak melakukan apa-apa, itu juga nggak bagus juga. Maka yang bagus apa? Progresif. Jadi sifat tengah-tengah dari ambisius dan pasrah itu adalah progresif. Kita terus berpikir maju ke depan karena sesuai dengan makna Islam. Islam itu adalah proses menuju keselamatan, proses menuju kebahagiaan, proses menuju kesuksesan. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjalani setiap proses kehidupan supaya kita menjadi orang-orang yang tadi sukses, berkah, bahagia hidup bukan hanya di dunia tapi insya Allah juga kelak nanti di akhirat. Teman-teman, kita semua cinta negara. Ya, cinta negara itu adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk membangun negara kita dengan pluralisme agama itu mewajibkan kita untuk memiliki sifat yang toleran, menghargai teman-teman kita yang dari non-muslim. Mengapa? Teman-teman kita yang non-muslim juga adalah saudara kita, saudara sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi walqad karramna bani Adam. Nah, di situ Al-Quran mengatakan Allah memuliakan Bani Adam. Maka siapapun anak keturunan Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu sifat yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk mengapresiasi, untuk toleransi kepada siapapun orang-orang yang di sekeliling kita, untuk dapat kita berinteraksi harmonis dengan baik. Nah, maka oleh sebab itu sikap toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran itu juga akan mengajarkan kepada kita untuk menjalankan relasi horizontal yang harmonis agar supaya terjadi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang dari dulu terkenal toleran, suka gotong royong ya. Bangsa Indonesia terkenal gotong royong, ramah ya. Bahkan turis-turis itu senang ke Indonesia karena orang Indonesia itu ramah, empatinya tinggi dan
sangat memiliki perhatian kepada orang-orang yang baru dikenal. Dan itu juga diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah juga dikatakan sebagai orang yang sangat penyayang. Oleh sebab itu sahabat religi, jauhilah sifat buruk yang tadi dan kembangkanlah sifat yang positif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.